Oke, Bapak Ibu sekalian terima kasih ya. Leaders, thank you so much for the opportunity to share. Ya, dan saya juga mau terima kasih pada komsel saya, Komsel Rainbow yang selalu hadir. Ya, mereka pendukung yang luar biasa. Dan sini juga terima kasih untuk partner saya dari Anak Bisa, ada Pak Philip dan Bu Julie ya. Kita kasih tepuk tangan juga dong ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pagi ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mau ngajak setiap kita terlibat di dalam permainan. Alright? Dan saya janjikan bahwa ya, ini bakal seru. Oke. Nah, akan ada 10 hadiah yang akan saya berikan kepada Anda. Langsung dong, langsung senang ya kita ngomong hadiah ya. Ya, dan saya pastikan ini bukan jebakan Batman. Alright? Ya, what you need to do, ya just do it as simple as that. Peraturannya dan ketentuannya berlaku. Alright? Saya hanya akan menyebutkan peraturan permainannya satu kali saja. Wah, kayaknya udah mulai tegang, mulai deg-degan nih. Oke, so pastikan teman-teman perhatikan apa yang saya sampaikan. Are you ready? Are you ready? Alright, that's good. I like the spirit. Nomor 1 peraturannya adalah waktu yang saya berikan kepada Anda adalah 60 detik. Kedua, Anda harus melakukan apa yang saya perintahkan. Oke? Syaratnya, yang ketiga, lakukan kepada minimal 5 orang. Katakan kepadanya, hey, terima kasih ya sudah terlibat hari ini. Lalu Anda datengin dia dan katakan begini, well done. Alright? Minimal 5 orang, jadi kalau Anda sudah selesai, 10 orang pertama yang menyelesaikan permainan ini dalam jangka waktu 60 detik, Anda harus berdiri di depan. Nah, 10 orang ini akan dapat hadiah. Oke? Anda siap terlibat? Anda siap terlibat? Yang siap terlibat katakan saya siap terlibat. Oke, mari berdiri semuanya. Oke, jelas ya? Aha. Oke, siap? Dengarkan aba-aba, keluar dari tempat dudukmu, jangan terlalu dekat, oke? Siap? Oke, kayaknya boleh kasih gerak-gerakin dulu badannya biar ya kan semangat, mau loncat-loncat dulu boleh gitu ya? Ya. Hadiahnya juga nggak abal-abal teman-teman. Siap? Waktu Anda dimulai dari sekarang. Oke, siapa yang terakhir ngaku? Enggak ada yang ngaku. Yang terakhir, oke, tapi udah waktu lewatnya. Oke, berarti nanti hadiahnya kita akan tambah. Kita kasih dulu tepuk tangan buat teman-teman sini. Nanti teman-teman Komsel nyusul, kita kasih hadiah yang terlebih dahulu ke teman-teman yang ada di sini. Boleh, kru? Oke, silakan sekali lagi kita beri tepuk tangan. Thank you.
Ya, ternyata lebih cepat daripada ekspektasi saya, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam permainan ini ya, sepertinya simple gitu ya. Ya kan? Ternyata hal kecil di mana kita terlibat itu pengaruhnya gede banget. Katakan gede banget. Ya. Nggak percaya? Oke, bayangkan saat ini ya. Bayangkan tadi ketika saya minta Anda terlibat, lalu teman-teman yang tadi atau mungkin setengah dari Anda berpikir, enggak ini kan hal kecil doang, icebreakernya garing banget sih. Lalu mereka memutuskan nggak mau terlibat. Bayangkan pada waktu itu ya, lalu ketika kalau tim multimedia bilang begini, nggak penting lah, yang penting Bu Desi butuh waktu kan, saya kasih waktu aja. Waktunya mau berapa lama nggak masalah gitu. Apa yang terjadi? Mungkin kita seharian bakal ada di sini. Karena nggak jelas waktunya, benar nggak? Small things matters. Lalu bayangkan, tadi dengar nggak musiknya? Musiknya lumayan ya, high beat ya, benar nggak? Bayangkan Rally memutuskan begini, nggak penting lagunya tuh cepat atau pelan. Yang penting lagu kan. Lalu Rally main lagu kayak begini. Sedangkan kita mau lomba. Kira-kira apa yang terjadi moodnya? Tidur kan? Moodnya nanti Anda yang tadinya mau cepat-cepat berlomba mungkin akan jalannya pelan-pelan. Lalu Anda bilang begini, terima kasih ya sudah hadir di sini slow. Lalu daripada Anda bilang well done, Anda bilang begini, well done, slow motion. Small things matters, betul? Ya, kadang-kadang kita tidak pahami hal-hal kecil itu pengaruhnya itu luar biasa. Hal-hal kecil itu menjadi tipping point untuk hal yang lebih besar. Amin. Katakan sama-sama, small things matters. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Oke, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, kita akan masuk di dalam Matius 25. Ya, mulai dari ayat 14 sampai 30 ya. Kalau kita dengar cerita ini, Matius 25 ayat 14 sampai 30, ini ada hal atau cerita yang sering sekali kita baca. Mungkin udah di luar kepala kita gitu, ya kan? Ada orang yang punya 5 talenta, ada orang yang punya 2 talenta, dan ada orang yang punya 1 talenta. Betul? Dan seringkali kita, udah tahu. Dan kita, udahlah gitu ya. Tapi izinkan hari ini kita membuka hati kita untuk belajar hal-hal yang menjadi fondasi gitu ya. Boleh? Oke. Semuanya tambah tegang? Masih tegang? Tarik nafas dulu. Katakan saya akan belajar sesuatu hari ini. Mari kita sama-sama baca ya di ayat 14 dan 15. Karena ini adalah kata kunci daripada perikop ini. 14 dan 15 saya nggak akan baca semua ayat karena waktu kita. Ya. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Ya. Perhatikan kata yang digaris bawahi. Sebab hal kerajaan sorga, katakan kerajaan sorga. Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Katakan mempercayakan hartanya. Ayat ke-15 sangat menarik, dikatakan begini, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Katakan menurut kesanggupannya. By the way, kata talenta di sini Bapak Ibu sekalian, ya, bukanlah kesatuan skill, ya.
Sering ya ada yang menerjemahkannya kesatuan skill. Jadi punya 1 talenta, 2 talenta. Jadi kayak punya kemampuan. Jadi kalau dia bisa masak, masak aja gitu. Yang lain dia nggak bisa, bukan. Ya, ini talenta yang disampaikan di sini. 1 talenta itu kalau kita lihat di dalam Alkitab tuh sekitar 34 kilo. Yang tadinya tuh dipakai untuk ukuran konversi ya. Biasanya untuk mengukur berat silver, perak atau emas ya. Dan talenta di sini yang dimasukkan sebenarnya berupa tanggung jawab, saudara. Ya, jadi ada yang diberi 5 tanggung jawab, 4 tanggung jawab, 2 tanggung jawab. 1 tanggung jawab, 5, 2, 1 ya. Kalau boleh saya mau membawa kita masuk di dalam, menerjemahkan ayat ini di dalam kondisi kekinian. Ya. Nah menarik ya, bayangkan. Perikop ini sekarang sedang ada di zaman sekarang. Ya. Ada seorang pengusaha, seorang businessman yang kaya raya. Lalu satu hari dia bilang begini, kayaknya gue lagi butuh healing. Oke, tapi kalau gue healing nih sekarang nih, kerjaan yang ini nggak selesai. Lalu dari sekian banyak karyawan yang ada, dia melihat 3 orang karyawan yang menurut dia bisa dipercayakan karena memang sesuai dengan kesanggupannya. Dia mempercayakan hartanya, bisnisnya itu kan hartanya ya, kepada 3 karyawan ini. Karyawan yang pertama namanya Ben. Wah, ada Ben di sini kan? Ada nggak Ben? Ya, ya Ben ini in charge di big project. Project yang besar. Lalu dia panggil, hey Ben, saya kan mau keluar negeri nih, kamu tolong handle ya project yang besar ini. Lalu Ben bilang, oke Pak, tapi Pak kira-kira mampu nggak? Nggak apa-apa, gini aja, kamu kalau ada pertanyaan, kamu boleh nanti kontak saya. Nggak apa-apa, Bapak nggak keganggu waktu liburan, nggak apa-apa. Yang penting kamu diskusikan. Oke Pak, saya akan usahakan sebaik mungkin gitu. Lalu karyawan kedua namanya Matt. Karena dia menghandle medium project. Ya kan? Dia panggil Matt, come here. Iya Pak, kenapa Pak? Saya mau keluar negeri, ini ada project nih, medium size project. Boleh nggak kamu bantu saya handle? Lalu Matt bilang, oke, tujuannya apa Pak? Tujuannya itu adalah A, B, C, gini segala macam. Nanti Bapak boleh nggak sedikit saya ganggu kalau misalnya saya nggak paham? Oh boleh banget, silakan. Dan sama halnya dengan project ketiga ada Ken ya, yang handle di project yang kecil saja. Ya kan, waktu Ken dikasih, Ken sempat oke lah gitu ya, kira-kira begitu. Lalu sang pengusaha pergi ke luar negeri, ambil healing time, dia jalan-jalan dan kemudian dia kembali. Ketika dia kembali kita tahu ya apa yang terjadi ya. Tapi pertanyaan saya sebelum itu hasilnya, ya karena hasilnya kita udah tahu toh. Pertanyaan saya adalah pada waktu Ben dan Matt yang dapat proyek besar dan proyek kecil, ya, ketika mereka diberi proyek itu, apakah mereka akan tidur nyenyak? Ada? Kok saya ngerasa pada waktu mereka dikasih proyek itu mereka nggak bilang begini, hore ada proyek. Satu sisi mungkin iya, tapi sisi lain mungkin dia punya sleepless night. Gak tidur gitu, aduh ini gimana ya kalau gagal ya. Bos saya udah mempercayakan kepada saya, kalau gagal, nggak boleh gagal nih. Lalu mungkin dia lakukan research, lalu dia lakukan banyak hal untuk membuat proyek ini berhasil. Ya, karena juga Ben ini tahu bahwa perusahaan bosnya ini adalah orang yang sangat peduli gitu ya. Visi daripada perusahaan jelas gitu. Kalau proyek ini berhasil, maka proyek ini akan ngasih dampak banyak di sekeliling orang. Matt yang punya medium size punya hal yang sama. Iya, karena dia kenal banget bosnya. Dia tahu visi perusahaan, dia tahu nilai-nilai perusahaan, lalu dia juga sama. Mungkin dia ngobrol berdua. Ken, lu gimana Ken, lu dapat project ini? Aduh gue pusing loh. Iya gue juga pusing. Ya udah kita ngopi bareng dulu yuk. Mungkin kita ngobrol, siapa tahu kita dapat insight, maybe.
We don't know. Dan itu yang terjadi. Oke? Dan menariknya, ketika sang pengusaha pulang, kita tahu ya. Right? Saya pelajari ya Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang membuat 3 orang ini punya respon yang berbeda? Ya. Pertama, ya, adalah pengenalan mereka. Ya, dalam hal ini tentunya kita sebagai orang percaya, pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan respon kita ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan proyeknya Tuhan. Kalau kita tidak paham bahwa kita dipanggil untuk melakukan proyek Tuhan, kalau kita dipanggil bukan cuma untuk jadi Kristen lalu menikmati keselamatan itu, haleluya puji Tuhan, menerima berkat, ya sudah selesai sampai di sana. Tapi kalau kita paham blueprintnya Tuhan di dalam hidup kita, siapapun kita, adalah untuk melakukan misi Bapa, untuk berkuasa di bumi dan membawa kerajaan Allah di dalam wilayah di mana kita ada. Pikiran kita akan berbeda. Betul nggak? Ketidakpahaman, ketidakkenalan kita tentang Bapa, pribadi Bapa, dan juga blueprintnya Bapa di dalam hidup kita menentukan ketaatan kita. Kan banyak yang ngomong taat tuh gampang nggak? Gampang banget. Taat ya, iya saya taat. Pertanyaan saya, apa bukti daripada ketaatan? Bukti dari ketaatan itu adalah pengambilan tanggung jawab. Ketika saya bilang saya taat, saya mengambil tanggung jawab. Itu adalah bukti dari ketaatan. Amin. Menariknya begini saudara, enaknya juga, this is the good news, tanggung jawab di dalam Tuhan, kalau Tuhan memang sudah suruh kita, jelas. Gitu loh. Tapi kalau bukan Tuhan yang suruh kita, ya kan, ya mungkin ya kalau cuma orang ya, nyuruh kita ya hasilnya bisa nggak jelas ya, kan banyak nih buktinya nih. Banyak kita tertipu oleh teman-teman gitu ya, yang iniin bisnis segala macam ya. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh melakukan proyek jelas. Tanggung jawab itu ada beban nggak? Ada, jelas ya kan. Tapi pikulah cooknya Tuhan tuh ringan. Karena udah ada jawabannya. That's the good news. Jadi apakah tanggung jawab yang Tuhan beri ini menjadi sesuatu yang berat? Tanda kutip, berat nggak berat. Kalau kita paham, oh Tuhan yang akan menuntun saya ke sana, yang terjadi adalah tangga yang berikutnya. Ada penyertaan Tuhan saudara dalam hidup kita. The presence of God, the leading of Holy Spirit is with us. Jadi kita somehow Tuhan kasih ini, menghadapi situasi yang susah, Tuhan hikmat bagaimana mengatasinya. Asik kan? Makanya saya suka bilang kalau cari adrenalin ya, cari itu sama Tuhan gitu. Deg-deg serenya tuh asik gitu. Daripada nyari tempat lain yang gak jelas. Ya kan? Jadi small things matters. Asik ya? Dan cara Tuhan tuh bekerja tuh seru banget gitu. Dan tanggung jawab yang Tuhan beri tadi, ada di ayat 14 tadi kan. Mempercayakan apa? Harta. Jadi ketika tanggung jawab diberikan kepada kita, Tuhan itu memberikan harta. Harta kerajaan surga yang sudah dipersiapkan buat kita. Tapi kalau kita tidak paham, kita akan buang harta itu. Karena kita menganggap itu beban. Ya, saudara, saya dulu paling gak suka ya, karena saya pernah ngalamin banyak hal gitu ya. Saya pernah ada dalam satu kesempatan, kalau bisa gak usah terlibat lagi lah dalam gereja. Ya, ini cerita orang sakit hati. Dan saya percaya saya gak sendiri. Ya, banyak yang ngalamin begitu. Ini saya gak tahu nih tenangnya merasa atau apa gitu ya, gak tahu gitu ya. Ya, tapi satu kali Tuhan ingatkan saya begini. Des, gereja itu apa? Gereja adalah tempat di mana calon mempelainya Tuhan diperlengkapi. Oke, jadi kita ada di dalam gereja melakukan fungsi kita sesuai dengan karunia kita itu untuk melakukan saling memperlengkapi itu.
Ya, pasti dong beda dong. Gereja yang tidak kenal Tuhan, gak tahu blueprintnya, tidak mau taat, tidak mau mengambil tanggung jawab, pada akhir zaman akan berbeda dengan gereja yang melakukannya, benar gak? Pasti. Karena satu diberi hartanya wisdom, kreativitas, network ya. Even harta yang lain mungkin penderitaan tapi ada sukacita di sana ya. Pasti beda. Dan kalau di dalam gereja tidak diperlengkapi saudara, saya khawatir kalau small things yang tadi tidak dilakukan di dalam gereja, karena semua menganggap enggak penting dia aja. Aku enggak perlu dia aja, aku enggak perlu, lalu 50% bilang dia aja, 70% bilang dia aja. Saya khawatir apakah kerajaan Allah bisa datang, apakah kerajaan Allah bisa dirasakan, apakah kasih Bapa, kuasa Tuhan, kebenaran Bapa itu bisa dirasakan di dalam gereja itu. Enggak bisa. Jadi pengambilan tanggung jawab yang kecil sesuai kesanggupan. Tuhan sudah beri itu kepada kita sesuai kesanggupannya. Tuhan gak kasih jebakan Batman. Tuhan gak bilang begini, gua kasih lu tanggung jawab, udah gitu gua lihat deh. Lu kan kemarin belagu nih, gua suruh begitu lu gak taat, rasain. Enggak. Orang mungkin begitu, tapi Tuhan gak seperti itu. Ya. Nah perhatikan baik-baik ya. Di ayat 21. Ya. Oke, balik dulu. Ke sini dulu ya. Ketika kita tahu siapa Bapa itu, ayat ini sangat menarik banget loh. Ya. Ini terjemahan Amplified ya. Dikatakan lalu Tuhan itu berkata, well done ya. Baiklah engkau hambaku yang setia. Oke, good and faithful servant ya. Kamu sudah setia di dalam hal yang kecil, setia dan bisa dipercaya di hal yang kecil, aku akan memberikan kepadamu hal yang lebih besar. Garis bawahi di sini, share in the joy of your master. Mari rayakan bersama Tuhanmu. Jadi tujuan Tuhan memberi tanggung jawab itu pada kita at the end. Ini lucu ya, yang ngasih tanggung jawab Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu mau bilang begini, hey at the end gua mau lu share joy with me. Ayo bareng-bareng kita celebrate. Ya, mungkin si Ken ya, yang bukan Ken, Ben yang punya big project dan Matt yang punya medium project, enggak paham. Tapi mereka kenal bapaknya bahwa tuanya ini orangnya enggak neko-neko, lurus aja gitu. Dan ketika itu terjadi, Ken, Ben dan Matt datang, big and medium itu datang, wajah tuanya tuh langsung beda. Wajah pengusahanya langsung beda. Ya. Saudara pernah gak ngebayangin, pernah gak sih punya waktu sebagai bapak, sebagai orang tua, Anda menunggu-nunggu, mau ngomong sesuatu pengen muji anakmu, pernah gak ngerasain begitu? Gue pengen nih muji anak gue, gila lu keren banget, pernah gak? Itu yang dirasakan Tuhan. Jadi proyek itu diberikan karena Tuhan tuh sebenarnya mau ngomong ke kita, gue nih menunggu waktu untuk bilang, well done lu keren banget, gila lu keren banget. But when we don't understand that, kita pikir tanggung jawab itu adalah beban. Mengerikan gak? Mengerikan loh. Padahal hati Bapak itu, ayo let's celebrate. Saya percaya ketika Ben, the big project, and Matt, the medium project, menyelesaikan projectnya, ya, sang tuan, sang pengusaha, itu dengan sukacita, dengan senyum yang sumringah, kalau bisa dari ujung sampai ujung, kuping ke kuping gitu ya. Lalu dia bilang gini, hei gila, kalian keren, saya tahu kalian bisa. Karena kan dulu aku udah pernah kasih hal-hal yang kecil nih. Ya kan, lalu kamu selesaikan and then sekarang makanya saya percayakan hal yang lebih besar lagi. Dan saya tahu kamu sanggup karena memang aku berikan itu sesuai dengan kesanggupanmu. Wow. That is our Father. Bukan jebakan Batman. Tanggung jawab yang diberikan buat kita, siapapun kita, berapapun umurnya kita, apapun posisi kita, Tuhan menunggu untuk berkata, well done, lu keren banget. Itu yang Tuhan mau. Hati Bapa. Berapa banyak dari kita ngalamin kasih Tuhan? Ya, jadi ketika Tuhan melakukan itu ya, hatinya disenangkan, benar gak sih?
Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kesalahan orang, you know what? Kesalahan orang adalah mereka berpikir mereka punya banyak waktu. We don't have much time, guys. No. Apalagi sekarang. Dengan perang aja kita udah tahu waktunya udah gak banyak lagi. Kita berpikir, nantilah. Banyak waktu, nantilah. Ken, yang proyek kecil ini, kenapa sampai dia merespon seperti itu? Jelas satu, pengenalannya tentang bosnya, tentang Tuhan, itu masih setengah-setengah. Right? Dia gak gitu jelas, Tuhan ini sebenarnya mau ngapain sih, apa mau ngerjain gue, prejudis. Gak jelas. Kenapa saya bilang prejudis? Karena pada awalnya ketika dia didatengin oleh bosnya, dia langsung begini, Tuhan, tunggu Tuhan. Aku mau ngomong dulu sebelum Tuhan ngomong. Ya, Tuhan gini, Tuhan kan orangnya tuh suka mengambil dari bukan, intinya Tuhan orangnya agak membingungkan lah. Menurut dia. Ya kan? Makanya Tuhan, daripada nanti waktu saya lakukan ini salah, Tuhan marah-marah. Jadi saya pikir, udahlah saya diamin dulu. Nanti kalau ada Tuhan lagi, ya baru saya tanya, baru kita kerjaan bareng-bareng ya Tuhan. Kira-kira begitu, kalau kita aplikasikan dalam keadaan sekarang. Ya. Dia berpikir dia punya banyak waktu. Then what happened? Ya, kalau kita baca, ya itu di ayat 26 ya. Sebetulnya memang di Alkitab tuh ekspresinya seperti engkau hambaku yang jahat dan malas ya. Sepertinya keras banget ya. Tapi saya kok yakin ya, sebetulnya ekspresi itu bukan ekspresi yang marah-marah gitu. Kan ada orang marah tapi sebenarnya nggak marah, ngerti nggak? Ya, kalau Anda sedang naik motor tiba-tiba gojek, ya kan, atau motor nyenggol mobil Anda, lalu dia marah. Sebenarnya dia marah nggak? Sebenarnya dia takut, benar nggak? Sebenarnya dia takut, tapi supaya nggak gue marah deh gitu loh. Tapi sebetulnya ekspresi yang Tuhan yang berikan itu sebenarnya gini loh, why? Saya ngeri kamu project ini sebenarnya untuk kamu. Saya ingin merayakan, aku memberikan harta ini untuk kamu gitu. Lalu aku ingin merayakannya bersama kamu. Jadi lebih dari seperti bapak kita ketika anak kita melakukan kesalahan, kita bilang why? Why? Why don't you just do it? Tuhan bilang, saya menunggu untuk bilang well done. I've been waiting for that moment to say well done. But you don't understand me. Kita gak banyak waktu, saudara. Mengerikan, mengerikan. Taat bicara tentang pengambilan tanggung jawab. Tidak ada ketaatan tanpa tanggung jawab. Kembali ke Ken, kita bahas lagi. Kenapa Ken seperti itu lagi? Satu, dia tidak kenal tuannya. Dia gak tahu blueprint tuannya, ya kan? Yang kedua, dia overthinking. Think too much. Tahu kalau saya lakukan ini, ya kan? Beda kan? Kalau Ben sama Matt kan waktu dikasih project dia nggak tidur tuh, sleepless night. Karena ini project gede. Mungkin si Ken sebaliknya, mungkin dia tidur aja. Project kecil, udahlah kalau sampai nggak bisa ya sudahlah tidur. Karena kenapa dia pikir lagi, nanti kalau gini nanti aku nggak bisa jalan-jalan lagi dong. Kalau aku lakukan ini ntar waktuku kebuang dong untuk ini. Terus kalau nggak bagus gimana? Aku gagal, nggak enak, takut gagal, overthinking. Dan iblis akan bekerja di dalam pikiran kita dengan overthinking. Ngomong sendiri dalam pikiran kita, nggak usah. Kamu kalau lakukan ini yang terjadi. Makanya hati-hati ketika kita berpikir. Kenapa kita harus selaraskan pikiran, perasaan dan kehendak kita dengan Tuhan. Supaya bukan pikiran kita yang menguasai kita. Amin. Itu yang terjadi saudara. Dan dengan sedih, sang pengusaha bilang begini, Ken, sayang sekali. Tapi Tuhan, aku bisa lakukan lagi. Maaf, waktunya sudah selesai. Kamu tidak mau ambil kesempatan itu, akan ada hambaku yang lain yang aku pilih sesuai dengan kesanggupannya melakukan itu. Aku ingin memberikan hartaku
kepadamu. Harta bukan cuma uang, kekuatan, hikmat, kreativitas, network, ya, penyertaan Tuhan. Itu harta, saudara, ya, yang gak bisa digantikan dengan apapun. Saya gak tahu dengan Anda, tapi saya menunggu loh. Waktunya ketika saya kembali kepada Tuhan, Tuhan begini, well done ya Des. Saya menunggu loh itu. Buat saya akan lebih baik Tuhan bilang, well done ya Des. Daripada orang ngomong sebanyak orang, Des lu keren. Tapi Tuhan bilang, no, that's no point. Ngapain selama ini aku ikut Tuhan? Istilah kasarnya kan. At the end, Tuhan bilang, orang mengagungkan kita. Tapi Tuhan bilang, I'm sorry, it's not well done. You may dismiss. Saya nggak tahu lagi tuh sakitnya udah di mana, ya. Bukan di sini lagi, udah di mana-mana gitu sakitnya, bener nggak sih? Small things matters. Tapi kalau aku nggak tahu gimana, how? Sebenarnya kata kuncinya jelas sih, just do it. Gak usah kebanyakan mikir. Kalau sampai engkau ditunjuk untuk melakukan satu tanggung jawab kecil, ya, just do it. Dari kecil itu Tuhan akan melihat, Tuhan beri lagi hartanya, just do it. Tuhan kasih lagi hartanya, just do it. Ya kan? Kita tidak punya banyak waktu. Amin. Tarik nafas dulu dong semua. Ini menarik lagi nih, ya. Kenapa saya ngasih ini anak kunci ya, fotonya teman-teman ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Ini kan sebenarnya tanda kutip agak aneh ya. Mestinya gak punya dikasih dong. Tapi ini bukan ngomong tentang barang saudara. Tapi kalau orang tidak mengambil tanggung jawab, ya kan? Ya kayak tadi, oke diambil ya udah gak usah. Ya. Berapa dari kita punya satu skill yang kita lakukan, lalu kita gak latihan lama-lama kita gak makin jago gitu kan ya. Ya kan, karena udah gak punya keinginan lagi, ya udah gak akan jago. Tapi ketika orang punya satu skill, ya, dan dia tekunin terus, itu luar biasa ya. Ibu Julie salah satunya ya, seorang kartunis, kerjanya gambar terus gitu. Makin lama makin jago, dan beliau sempat sharing pada waktu dia sekolah ya. Sekolah tuh zaman kapan gitu ya, yang lebih jago gambar itu banyak, tapi mereka berhenti, tapi dia terus gambar. Makin jago, makin jago, makin jago. Kita pun begitu. Padanya yang mempunyai akan diberi lagi, diberi kreativitas, diberi hikmat. Oh iya ya, bentok sini dikasih ini lagi, hingga berkelimpahan. Sampai setiap ada masalah kita tuh dapat jawabannya. Ada ini dapat jawabannya, ini dapat jawabannya. Berkelimpahan. Bingung dengan network Tuhan kasih. Tuhan kasih, tapi yang tidak mempunyai, mau cari apa-apa, ya udah gak ada lagi. Mau kasih network ya orang bilang, saya juga gak lihat apa yang kamu lakukan, tanggung jawabmu. Boleh saya minta satu hal lagi? Tarik nafas dulu. Wow. Small things matters. Mulai dari hal yang kecil saudara. Mulai dari hal yang kecil. Ide, apapun yang kita ingin lakukan itu nggak pernah datang fully form, ya. Ini belajar dari Mark Zuckerberg, ya. Jadi kalau kita kadang-kadang, saya nggak tahu gimana, nggak apa-apa lakukan dulu aja. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau dulu Facebook sebelum dibuat, Mark bilang gini, kita tunggu komplit dulu, nggak akan ada Facebook sampai sekarang, benar nggak? Tapi di upgrade terus kan, sama, kita juga begitu. Amin. Lakukan hal yang kecil itu. Saya berdoa saudara. Setiap kita menyadari hal ini. I pray for you. Tuhan berbicara dalam hati kita. Anda boleh pengusaha, Anda boleh pekerja. Boleh ibu rumah tangga, but small things ya. It doesn't matter umur berapa saudara. Enggak usah. Tapi lakukan apa yang Tuhan gerakan. Ada pemimpin minta, lakukan. Small thing, small thing, small things. Just do it. Saya mau tutup dengan satu
quote yang keren banget saudara. Ya. Jadi ingat ya, anak kunci ini bicara tentang, ya itu ya, action is the key gitu ya. Dan ketika kita lakukan itu anak kunci itu membuka pintu loh. Pintu yang Tuhan tutup itu pengambilan tanggung jawab itu, just doing it itu kayak anak kunci yang ngebuka pintu yang selama ini tertutup dalam hidup kita. Dan Tuhan pada dasarnya, Bapa yang baik itu memang memanggil kita untuk ada menjadi teman sekerjanya, betul? Kejadian 1:28, kuasailah bumi, betul? Itu tujuannya, melakukan misi Bapa itu gitu loh. Jadi ketika kita pahami, dan saya berdoa hari ini kita paham tentang hal itu. Saya ada bukan cuma nikmatin keselamatan. Makanya kita lihat berapa banyak orang akhirnya tidak bisa bertahan. Karena dia tidak ambil tanggung jawab. Ketika kita mengambil tanggung jawab dalam kerajaan Allah, penyertaan Tuhan itu ada dia di dalam kita dan beserta dengan kita. Lalu saya tutup dengan satu quote, boleh tim maju ke depan. Ini keren banget ya saudara. Saya begitu baca statement ini saya bergetar saudara. Emma Bombeck adalah seorang wanita yang pada zamannya Tuhan pakai luar biasa. Dia seorang humoris. Kalau sekarang mungkin stand up comedian mungkin ya. Ya tapi zaman itu kan belum. Jadi dia tuh mencatat beribu artikel sampai ada 9.000 artikel. Ya, bukan hanya tentang tapi dia membawanya tuh dengan cara yang unik aja gitu ya. Dan dia membuat 15 buku bestseller. Tapi statement ini saudara, yang menurut saya luar biasa. Dia bilang begini, ketika aku berdiri di hadapan Tuhan pada akhir hidupku, saya berharap bahwa tidak ada satu talenta pun, tidak ada satu tanggung jawab pun yang tidak saya lakukan. Dan saya katakan pada Tuhan, Tuhan, semua talenta, semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadaku, aku pakai, aku lakukan semuanya. Wow. Talent is responsibility. Talent dan responsibility yang dari Tuhan itu tidak berat karena Tuhan ada di sana bersama kita. Young people, I challenge you, make a difference. Pengusaha, I challenge you, make a difference. Ibu rumah tangga, I challenge you, make a difference. Ada oma opa di sini, gak peduli umurnya berapa. Bikinlah satu perubahan dengan mengambil satu tanggung jawab di dalam kerajaan Allah. Bapa kita menunggu-nunggu untuk dia berkata, well done. Luar biasa, lu keren, lu hebat. Gue pengen ngomong tentang lu ke semua orang karena lu keren. Lu melakukan visiku. Bagian kita menyenangkan hati Tuhan saudara. Saya suka bilang kepada diri saya adalah orang yang berhutang. Saya adalah orang yang berhutang. Setiap kita adalah orang yang berhutang. Saudara ingat ketika saudara terima Tuhan? Alangkah luar biasanya rasa itu. Luar biasanya baiknya Tuhan. Layakkah kita terima? Keselamatan itu gak layak. Tapi toh Tuhan mati buat kita. Ketika kita masih berdosa, Yesus mati buat kita. Apakah kita bukan orang yang berhutang? Tidak maukah kita membuat Tuhan seperti pengusaha itu tersenyum? Wow, terima kasih ya, keren. Tidak maukah kita bilang ke Tuhan, Tuhan luar biasa, aku pengen hidupku ini menyenangkan Engkau. Itu lagu tadi udah cocok banget tuh. Kita orang yang berhutang dan kita tidak punya banyak waktu. Now or never.
Thank you Lord. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku ada untuk senangkanmu, menjadi rumahmu, bawa kasihmu, kuasa kebenaranmu. Ku ada untuk genapi rencanamu Bapa, Untuk senangkanmu, menjadi rumahmu, pancarkan kasihmu, kuasamu, kebenaranmu. katakan ku ada. Ku ada. Nyanyikan lagu ini bersama-sama saudara. Genapi rencanamu, ku ada Ini isi hati Tuhan. untuk senangkanmu, menjadi rumahmu, membawa kasihmu, kuasa kebenaranmu. Ku ada untuk genapi rencanamu Bapa, untuk senangkanmu, menjadi rumahmu, pancarkan kasihmu, kuasamu, kebenaranmu. Saudara-saudara, hari ini setiap kita sudah mendengar firman Tuhan, bahwa Bapa kita yang baik itu menunggu untuk berkata well done, well done, well done. You are good and faithful servant. Engkau setia di dalam hal kecil, tanggung jawab kecil yang aku berikan kepadamu. Dan aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan aku akan mengajak engkau untuk merayakan bersamaku. Celebrate with me. Celebrate the joy. Celebrate the presence of God. Hari ini saya mau berbicara kepada Anda yang selama ini Anda berpikir Anda punya banyak waktu. You've been overthinking. Gimana kalau begini? Capek, macet, repot ngurusin orang. Iblis pengen banget bikin kamu terus overthinking. Supaya kamu gak dapat harta yang Tuhan siapkan buatmu. Dan iblis gak mau kamu dapat kesempatan, Bapa bilang well done. He never wants that. Gak mau, iblis gak mau itu. Udah overthinking aja terus. Ngapain pusing dengan kerajaan Allah? Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan misinya di bumi. Di bidang kita masing-masing. Kita gak perlu jadi orang lain. Dan Bapak bilang, hey, sesudah ini kita celebrate ya. Celebrate kemenangan itu melawan kerajaan kegelapan karena kita ada di dalam kerajaan Allah. Melakukan bagian kita dan tanggung jawab kita di dalam kerajaan Allah itu. Saudara, we don't have much time. Hari ini, I speak to you. And I pray over you. Kalau Anda masih terlalu banyak berpikir, if I may, look at me. I beg you, do not
not waste your time. Do not waste your time. Use your time wisely for the kingdom of God. Jangan hancurkan hidup kita dengan hal itu, saudara. Bapa menunggu kita. Hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mau. Engkau berkata, well done. Boleh angkat tanganmu. If you say, Lord, saya mau Tuhan. Untuk Tuhan berkata, well done. Well done, well done. Angkat tanganmu. Ya. Thank you, Lord Jesus. Saya percaya Anda meresponi firman, saudara. Enggak penting dengan saya. Saya hanya alat Tuhan yang Tuhan pakai melakukan tanggung jawab saya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka rindu untuk Engkau berkata, well done. Well done. You are good and faithful servant. Bapa, aku berdoa hari ini firman-Mu bekerja. Bukan hanya hari ini, bukan hanya selesai ini Tuhan, tapi ketika kami kembali di rumah kami tahu bahwa kami ada untuk melakukan misi Bapa. Kami ada untuk menjadi bagian kerajaan Allah. Roh Kudus tuntun kami. Ketika kami tidak mampu, ketika kami tidak tahu, Roh Kudus tolong kami, beri kami hikmat-Mu. Tuntun kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami katakan. Pakai kami Tuhan untuk memancarkan kasih-Mu, kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Pakai kami membawa kerajaan Allah dimanapun kami ada. Pakai kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Bukan menyenangkan hati kami sendiri, tapi menyenangkan hati Tuhan. Karena kami orang yang berhutang. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat di tempat ini, Engkau yang menggerakkan hati. Engkau yang menggerakkan hati. Kami berdoa setiap gunung-gunung kesombongan diluruskan dalam nama Yesus. Setiap lembah-lembah minder, tidak percaya diri ditimbun di dalam nama Yesus. Setiap pikiran-pikiran yang menentang pengenalan akan Allah, yang berkelok-kelok diluruskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan Allah di tempat ini Tuhan bekerja di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendengar doa kami. Kami meteraikan Tuhan. Doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami yang hidup, Allah kami Immanuel, dalam nama Yesus. Amin.